Anak manis pertama kali tinggal di rumah mewah besar. Dia mengajak seluruh keluarga tidur beralaskan tikar di lantai di ruang bawah tanah. Tidak hanya tidak membiarkan ayah konglomerat yang dominan pergi bekerja. Dia bahkan dengan cemas berkata ada monster di luar. Melihat itu, ayah dan ibu sangat merasa sakit hati. Putri tercinta, betapa banyak penderitaan yang dialami di luar sana. Ternyata aku diculik segera setelah lahir. Sampai kemarin baru aku bisa menemukan jalan pulang sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku ingin mengatakan kepada mereka bahwa kiamat akan datang segera. Di luar akan menjadi sangat berbahaya. Sayangnya, aku yang berusia 3 tahun sama sekali tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya, mulut kecilku mengerucut dan aku mulai menangis. Ayah, ibu, dan kakak-kakakku langsung menyerah. Satu persatu melempar pekerjaan mereka dan bergegas pulang. Beberapa orang baru saja memasuki pintu. Begitu mereka masuk, langit tiba-tiba tertutup awan gelap. Kakak kedua yang berjalan di belakang, Lumingin, tiba-tiba berteriak. Apa itu? Semua orang melihat ke arah itu. Terlihat tidak jauh ada seekor kucing dengan mata merah menyala. Menyeringai, kucing itu melompat dan ingin menyerang orang. Lumingin tanpa berpikir langsung mengambil sandal. Ia mengarahkan sandal itu tepat ke kucing dan memberikan tamparan keras. Lalu ia menutup pintu dan menarik tirai. Aku di sebelah sana bertepuk tangan dengan semangat. Kakak perempuanku sangat keren. Wan sangat mengagumi. Saat itu televisi tiba-tiba menyiarkan berita. Menurut pengamatan dari Badan Meteorologi, pada pukul 5.30 akan ada hujan deras yang melanda secara global. Mohon kepada semua warga untuk tidak berlama-lama di luar. Mengingat kata-kataku sebelumnya, semua orang mengerutkan dahi. Namun, yang paling mendesak adalah mengambil langkah-langkah penanggulangan. Kakak laki-laki dan kakak perempuanku, pasangan anak kembar laki-laki dan perempuan, naik turun untuk menutup jendela. Untuk pertama kalinya, aku sangat membenci betapa besarnya rumah ini. Kakak perempuan tertua, Lu Zhaosui, mencatat semua makanan. Makanan di ruang bawah tanah cukup untuk 1 bulan. Ketika semua orang kembali duduk di ruang tamu, terlihat kilat menyinari langit malam secerah siang. Seluruh rumah seketika terjebak dalam kegelapan. Segera setelah itu, hujan deras turun dengan derasnya. Ini adalah pemadaman listrik. Ayah Lu Xingyao mengeluarkan ponsel dan melihat. Ternyata tidak ada sinyal. Seluruh keluarga menampilkan wajah yang serius. Kami hanya bisa berkumpul di satu ruangan. Saya meringkuk di pelukan Ibu Anwan. Dalam hati, aku berbicara pelan. Sistem paman, apa yang terjadi? Apakah monsternya akan keluar? Sistem 777 berusaha menghibur anaknya. Wan, tutup matamu. Aku patuh melakukannya. Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di depan sebuah rumah kayu. Tidak jauh dari situ ada sebuah sumber mata air. Di belakang rumah sudah ada ladang yang dibuka. Wan, apa yang ingin kau tanam? Aku akan membantumu membeli benih. 777 sudah membuka pasar sistem. Aku berpikir sejenak tentang air. Dengan serius berkata, roti. 777 hampir tergelincir. Kita hanya bisa menanam hal-hal biasa. Misalnya padi, apel. Begitu suaranya meluncur, tiba-tiba muncul sebuah baris tulisan di depan layar. Penukaran biji roti ajaib berhasil. Detik berikutnya, di depan saya melayang sebuah roti mini. Paman sistem. Apakah ini bijinya? Jika ditanam, akankah tumbuh roti? Baru kena tampar, 777 langsung siapin sekop dan ember mainan, buat ngubur harga diri sendiri. Saya mengikuti arahan sistem. Dengan ceria saya menggali lubang. Kemudian mengubur roti kecil dengan rapat. Sudah cukup. Sekarang mari kita ambil air di dekat mata air. Saya menjawab dan berdiri. Namun, baru saja saya berbalik. Saya melihat anjing itu secara diam-diam bergerak ke kaki saya di dekat mata air. Sekelompok air mata air melompat keluar dengan ceria. 777 langsung beku, gak bisa ngapa-ngapain. Maafkan dia, ini adalah pertama kalinya dia membawa tuan rumah dan kurang pengalaman. Begitu dimanjakan? Air kecil, terima kasih ya. Saya memberi nama sederhana untuk mata air itu dengan mudah. Kemudian saya menyiram air sambil menggumam. Roti kecil tumbuh besar. Saya sangat suka makan roti. Kamu harus tumbuh menjadi roti mochi. Masih ada roti ubi dan roti coklat loh. Ini benar-benar lokasi permohonan besar-besaran. Mengakhiri kantor kerja keras. Saya langsung terjebak dalam mimpi manis. Saat terbangun, langit sudah cerah. Malam ini, seluruh keluarga merasa tidak tenang. Lu Xingyao mengemudikan mobil untuk melihat situasinya. Siapa sangka, mobil belum keluar dari kompleks. Tiba-tiba diserang oleh sekelompok monster. Entah bagaimana terlihat seperti zombie yang legendaris. Untungnya, saya sudah memperingatkan sebelumnya. Jadi saya tidak terluka. Pandangan dunia semua orang akan runtuh. Apakah ini masih dunia yang sama? Untungnya, langkah keamanan di rumah mewah itu bagus. Persediaan masih cukup. Tetapi pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu yang mendesak dari luar.
Zombie tentu saja tidak akan mengetuk pintu. Tetapi suara itu jelas datang dari seseorang yang tidak baik. Orang-orang di dalam mendengarkan. Di tim kami ada 3 orang dengan kemampuan khusus. Jika tidak ingin mati, cepat buka pintu. Seorang pria berteriak keras. Wajah Lu Shengyao terlihat serius. Selain pintu yang rusak, mereka juga kehilangan perlindungan. Sekelompok orang ini memiliki kemampuan khusus. Jadi mereka pasti tidak akan bisa menang. Dia melangkah maju dan membuka pintu. Pria yang memimpin bertemu dengannya. Wajahnya menjadi sedikit aneh. Ternyata ini adalah rumah Tuan Lu. Bukankah ini kebetulan? Nama saya Yang Tianming. Saya adalah karyawan grup Lu. Sekarang ada masalah bagi karyawan. Kalian tidak akan menolak saya dan saudara-saudara saya, kan? Yang Tianming tersenyum. Namun di matanya penuh kebencian dan kejam. Dia membalikkan telapak tangan kanannya. Tombak es segera muncul di tangannya. Mengusap wajah Lu Shengyao dengan cepat. Meninggalkan luka yang menyakitkan. Ayah, saya sangat cemas. Pada saat itu, sebuah cahaya menghalangi pandanganku. Deding. Tugas telah diterbitkan. Silakan pemilik sistem untuk memeriksa. Lu yang tidak bisa membaca tertegun di tempat, bingung. Sistem 777 segera mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pengasuh. Saya akan membacakannya untuk Anda. Tugas 1. Mohon kepada pemilik untuk mengusir Yang Tianming dari rumah keluarga Lu. Durasi tugas 72 jam. Ini benar-benar sulit sekali. Oh tidak. Seharusnya sudah berakhir dengan sangat buruk. Level 7 tidak cukup. Alat serangan tidak dapat digunakan. Selusin pria besar di seberang. Dan ada 3 orang dengan kemampuan khusus. Bukankah ini menyulitkan anak manis keluarganya? Saat itu, seorang pria berambut pendek muncul entah dari mana. Bos. Dia menemukan banyak persediaan di ruang bawah tanah rumahnya. Cukup untuk makan saudara-saudara selama setengah bulan. Mendengar itu, beberapa pria besar menunjukkan senyuman menyeramkan. Yang Tianming juga tertawa terbahak-bahak. Tenang saja. Kami juga tidak tinggal dan makan secara gratis. Jika menghadapi bahaya, aku juga bisa melindungi kalian. Sambil berkata, dia berusaha mendekati 2 saudari Lu Xiaosui yang ada di samping. Lu Mingin yang gampang marah tidak bisa menahan diri. Secara naluri, dia mengambil sol sepatu ukuran 38. Memberikan 2 tamparan keras kepada Yang Tianming. Kau brengsek. Kau berani memukulku? Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Yang Tianming sangat marah. Secara langsung mengendalikan beberapa paku es menuju arah Lu Mingin. Dorong tangan dengan sehat. Jangan sekali-sekali mengganggu kakakku. Dalam situasi darurat, aku berteriak. Kemudian hal aneh pun terjadi. Es tajam itu tiba-tiba belok kayak drifter sejati. Menghindari Lu Mingin yang tertegun. Namun, karena perhatian semua orang terfokus pada Lu Mingin. Selain 777, tidak ada yang mendengar kata-kata yang baru saja aku teriakan. Tanganku yang kecil mengepal. Raut wajahku menunjukkan sedikit kebingungan. Paman sistem. Apakah itu aku? 777 juga ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia tidak sempat menjawabku. Sibuk mengetik kode dengan cepat. Wajah Yang Tianming tampak suram. Menggenggam paku es dan melangkah maju beberapa langkah. Siapa yang sedang bermain-main dengan kekuatan gaib? Apakah itu kamu? Dia tiba-tiba mengangkat paku es dan hendak menusukkan ke arah kakak Lu Shuhuai. Suara manis anak-anak terdengar. Melihat paku es hanya beberapa sentimeter dari Lu Shuhuai. Namun tidak bisa menusuk lebih jauh lagi. Kemudian terdengar lagi suara manis anak-anak. Dan kamu? Ayo terbang. Aku melompat ke lantai. Jari kecil menunjuk Yang Ming. Yang Tianming tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Tanpa bisa dikendalikan, dia terbang. Wah, sial. Wan, kamu luar biasa sekali. Lu Mingyu membuka mulutnya lebar-lebar. Sejumlah kata kasar terucap. Y11 hampir saja menamparnya. Sekarang Yang Tianming terpaksa merendahkan sikapnya. Takut aku mengeluarkan perintah bunuh diri lagi. Anak kecil, Paman meminta maaf padamu. Paman tidak akan menyakiti keluargamu lagi. Saat itu, sistem 777 akhirnya menemukan kebenaran tentang perubahan arah paku es. Ternyata aku telah memperoleh kemampuan kata-kata magis. Kemampuan ini baru level 1 sekarang. Kemungkinan untuk berbicara dan menjadi kenyataan hanya 10. Tapi tidak disangka, keberuntunganku baik. Langsung bilang apa saja yang gaib. Namun, untuk melawan beberapa orang dengan kemampuan itu masih kurang. Justru saat itu, Lu Shengyao yang ada di samping bergetar. Dia malah terjatuh ke depan. Semua orang terkejut. Segera berlari untuk menyokongnya. Aku juga berlari ke arahnya. Dalam sekejap perhatian, Yang Tianming sudah jatuh kembali ke tanah. Dia memberi isyarat kepada beberapa bawahannya. Semua orang segera mendekat. Tak lama kemudian, orang yang bernama AWI dengan rambut pendek mendekat dan berkata sesuatu. Yang Tianming tersenyum puas. Baiklah. Sekarang semua makanan kalian ada di tangan kami. Di sini ada orang dengan kemampuan ruang. Anak kecil. Jika kamu berani membunuh kami,
Kalau begitu, kamu akan mati kelaparan. Mendengar itu, aku langsung marah. Pukulkan bangku kepada mereka. Aku berteriak keras. Semua bangku melayang dan dilemparkan ke arah Yang Tianming dan yang lainnya. Tapi mereka seolah-olah sudah mengantisipasinya. Seorang pria berotot maju dan menghancurkan bangku itu. Yang Tianming tertawa terbahak-bahak. Anak kecil memang seperti itu. Membangkitkan kekuatan tak ada yang perlu ditakutkan. Jika Lu Shengyao si rubah tua itu baru masalah yang sebenarnya. Siapa sangka pada saat itu, suara gemuruh seperti petir menggema di telinga semua orang. Semua kaca di ruang tamu pecah berderak. Petir ungu menyambar masuk dari jendela. Menyambar ke arah Yang Tianming dan yang lainnya yang tidak siap. Suara badai petir terdengar selama 5 menit penuh. Menghancurkan belasan orang itu menjadi abu. Lalu, begitu angin berhembus, mereka menghilang. Ini. Apa yang sedang terjadi? Satu keluarga itu terkejut hingga tidak bisa berbicara. Terlihat Lu Shengyao terhuyung. Jatuh duduk langsung di sofa, kayak drama Korea. Ayah. Aku segera berlari untuk melihat. Namun, sistem 777 hampir tertawa gila. Apa dia mengikat pada host dewa yang seperti apa ini? Ini benar-benar seperti reinkarnasi ikan koi, kan? Probabilitas 10 langsung berubah menjadi 100%. Satu keluarga juga bangkit dalam waktu berurutan. Keluarga ini memiliki masa depan yang cerah. Jadi, dia hanya menunggu dengan harapan sedikit. Tadi itu adalah kemampuan saya. Aku sekarang sangat lelah. Beberapa kata singkat ini menghabiskan semua tenaga Lu Shengyao. Mendengar itu, semua orang merasa sangat senang. Sangat bagus. Dengan begitu, keluarga kami memiliki 2 pemilik kemampuan. Y11 menuangkan segelas air untuk Lu Shengyao agar dia bisa melembabkan bibirnya. Lalu dia mendesah dengan putus asa. Jangan terlalu cepat senang. Orang yang memiliki ruang itu sudah mati. Persediaan juga hilang. Waktu yang paling sulit baru saja dimulai. Satu keluarga langsung terdiam. Lu Mingyu dengan wajah menderita menyentuh perutnya. Lalu, bagaimana? Setelah dibilang gitu, tiba-tiba saya merasa lapar. Ngomong-ngomong, saya punya pohon roti kecil. Saya menepuk kepala kecil saya. Kakak kedua, tunggu sebentar ya. Wan memiliki sesuatu yang bagus. Begitu saya mengucapkan kalimat ini, saya menghilang begitu saja di tempat. Saraf Y11 tiba-tiba hancur. Mengapa putri saya menghilang lagi? Dia seolah-olah dibawa kembali ke 3 tahun saya hilang. Orang-orang lainnya juga gelisah. Hanya kakak tertua Lu Shuhuai yang paling tenang. Mari kita jangan khawatir dulu. Ini mungkin adalah kemampuan aneh Wan. Saya tidak tahu betapa gelisahnya keluarga di rumah. Saat ini saya sedang berdiri di atas rumput hijau. Saya menatap dengan heran ke sebuah pohon besar yang penuh dengan roti. Hai roti kecil, kamu sangat hebat. Tak disangka tumbuh sebesar ini. Segera saya mengernyitkan dahi kecil saya. Tapi pohonnya begitu tinggi. Wan tidak bisa menjangkaunya. Detik berikutnya, pemandangan menakjubkan terjadi. Terlihat cabang pohon roti perlahan-lahan menurun. Langsung diberikan di depan saya. Sambil bergoyang ke kiri dan kanan beberapa kali. Banyak daun besar jatuh. Saya seketika memahami maksud pohon roti itu. Saya meletakkan roti di atas daun. Supaya tanah tidak mengotori roti. Sebuah menit berlalu. Saat keluarganya sudah tidak bisa tenang. Saya muncul tiba-tiba dengan suara, pop. Dan membawa banyak roti serta air suci. Ayah, ibu, kakak-kakak, ayo coba roti yang saya tanam. Lu Mingyin ragu selama 2 detik. Ragu apakah telinganya yang salah dengar. Wan, maksudmu, roti yang ditanam? Iya, saya memiliki ruang besar. Bisa menanam sesuatu. Lalu saya menanam pohon roti. Semuanya terdengar sangat aneh. Tapi setelah dipikir-pikir, sekarang adalah kiamat. Jadi terasa masuk akal. Ternyata Wan memiliki 2 kekuatan. Lu Mingyu menjadi bersemangat. Raja Eropa hadir. Terimalah sembahku. Wan, kamu adalah doaku. Setelah terkejut, semua orang mulai makan roti yang saya bawa dari ruang saya. Roti itu lembut dan mengembang. Rasa susu di kue sus ini nendang banget, bikin ngiler. Roti coklat lembut dan mengembang. Air mata air benar-benar segar dan menyegarkan. Bahkan Lu Shengyao yang baru saja kelelahan pun kembali bertenaga. Setelah 7 anggota keluarga makan dan minum sampai kenyang. Mereka mulai memperbaiki jendela ruang tamu. Pecahan kursi yang baru saja dihancurkan oleh orang dengan kemampuan supernatural. Sekarang pas untuk menutup jendela. Perbaikan berjalan dengan lancar. Kecuali seorang zombie malang yang menyerang. Dan secara kebetulan memilih jendela yang dijaga oleh Lu Mingyin. Langsung saja kepalanya dihantam palu hingga pecah. Setelah menyelesaikan semua ini, Lu Mingyu duduk di sofa. Tiba-tiba teringat sesuatu. Menatap ayahnya dengan penuh harapan. Ayah, bagaimana kalau kamu berlatih sedikit? Coba gunakan kekuatanmu untuk mengisi daya. Ponsel saya sudah kehabisan daya dan mati. Belum selesai berbicara, dia sudah ditampar oleh Lu Shengyao di kepala. Seharian hanya tahu main ponsel. Tidak melakukan pekerjaan penting,
hanya tahu bermain. Sekarang sudah jam berapa? Apa bermain ponsel bisa membunuh zombie atau mendapatkan kekuatan super? Lu Mingyu terjatuh sambil berseluncur. Saya hanya berpikir, Wan kan suka nonton si babi Peppa. Mungkin nanti bisa menunjukkan padanya. Begitu saya mendengar, mata saya langsung berbinar. Melihat itu, Lu Shengyao langsung mengganti ekspresinya menjadi seorang ayah yang penyayang. Dengan cepat mengambil ponsel Lu Mingyu. Kenapa tidak bilang dari awal? Ayo serahkan. Lu Mingyu sangat senang. Tidak menyangka ayahnya benar-benar percaya. Tapi sebelum dia terlalu senang, dia belum sempat bernapas lega. Tiba-tiba ayahnya yang tua bergegas menuju jendela dengan cepat, melempar ponsel keluar dari celah papan. Hanya terdengar suara ledakan yang mengguncang luar rumah. Tidak perlu berpikir pun sudah tahu ponsel itu hancur berantakan. Lu Mingyu langsung merasakan sakit di hati. Ayah, itu kan ponsel yang baru saja aku beli. Di dalamnya masih ada lebih dari 8.000 foto keren. Lu Shengyao dengan canggung menggaruk hidungnya. Ini adalah pengisian daya pertama. Cara melakukannya masih kaku. Ini bukan maksudku. Lu Shuhuai yang duduk di tepi jendela melihat keluarganya dan memperlihatkan senyum tipis. Saat itu ia secara tidak sengaja melihat keluar jendela. Terkejut dan terpaku. Terlihat langit malam yang gelap mulai terbuka dengan celah kecil di tengahnya. Ada cahaya merah yang samar berkedip-kedip. Bulan seolah-olah dikikis oleh sesuatu yang tidak dikenal. Ternyata berubah merah dapat terlihat dengan mata telanjang. Sebuah hawa dingin menyusup ke dalam tubuh. Lu Shuhuai segera meminta semua orang menjauh dari jendela. Dia merasa ada yang tidak beres dengan cahaya merah itu. Naluri mengatakan sebaiknya tidak terkena cahaya itu. Lu Mingyu merasa merinding mendengarnya. Apakah ini untuk memukul kita? Apakah kiamat ini siap untuk membunuh kita? Tutup mulutmu, kau bad luck. Jangan bicara sial. Lu Mingyin dengan marah mencubit wajah Lu Mingyu. Anak ini dari kecil sudah dikenal sebagai yang baik dan tidak benar-benar jahat. Memakai sepatu baru keluar pasti menginjak kotoran anjing. Di musim panas, jika makan es krim 10 kali, 8 kali pasti jatuh ke tanah. Bahkan Lu Zhaosui yang paling lembut pun ingin menghancurkan kepala Lu Mingyu. Astaga, jangan sampai zombie membunuh kita. Pertama, biarkan adik terkena efek buruk. Keluarga kami tidak akan mengalami masalah. Aku sudah meminta sesuatu. Semua orang akan mendapatkan kekuatan super yang luar biasa. Usir monster pemangsa itu. Aku menunjukkan ekspresi bangga yang kecil. Aku juga mengangkat lengan kecilku untuk menunjukkan otot. Keluarga langsung tertawa terbahak-bahak karenaku. Sudahlah, Wan. Dari mana kamu mendapatkan otot itu? Hanya sistem 777 yang merasakan sesuatu dalam hati. Mengingat bangunnya Lu Shengyao yang tiba-tiba barusan. Tidak mungkin. Kemampuan prekognisi pemilik rumah ini. Tidak mungkin ini terjadi lagi, kan? Suasana hangat itu tidak bertahan lama. Suara benturan keras tiba-tiba muncul dari luar pintu. Itu membuat semua orang terkejut. Jangan bilang ada sekelompok orang lagi. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Lu Mingyin mengeluh. Jangan ketuk lagi. Kami tidak akan membuka pintu. Kegiatan di luar rumah terhenti sejenak. Berikutnya adalah benturan yang lebih keras dari sebelumnya. Ini benar-benar membuat Lu Mingyin marah. Dia dengan hati-hati berjalan ke sisi tempat tidur untuk melihat siapa orangnya. Di bawah cahaya bulan merah, sekelompok tikus yang lebih besar dari anjing sedang membentur pintu. Mereka begitu banyak, ada ratusan. Tanaman dan pohon di kawasan villa telah dimakan habis, tidak bisa dilihat. Kulit kepala Lu Mingyin hampir meledak. Tanpa menunggu dia bereaksi. Sudah ada seekor tikus yang menuju ke arah jendela. Sudah diketahui umum. Ketika ketakutan mencapai puncaknya, mungkin akan berevolusi menjadi kemarahan. Terlihat kakak kedua yang cerdas dan berani mengambil sapu ayam. Dia menusuknya dengan gila ke celah jendela. Dia terus menusuk sampai lengan terasa pegal. Baru setelah itu, dia melepaskan tangan dan membuang sapu ayam. Ya Tuhan, itu benar-benar menakutkan saya. Tadi hampir saja. Bukan. Apa maksudmu dengan tatapan kalian? Lu Mingyin berbalik. Dan melihat seluruh keluarga berdiri terdiam seperti batu. Lu Mingyu, sebagai adik keluarga, dengan lembut berkata. Itu, Anu. Kakak kedua, apa kamu membunuh zombie dengan sapu ayam itu? Jiwa kecilku kembali mengalami guncangan hebat. Saya memutuskan untuk menjadikan kakak kedua sebagai idola pertamaku. Saat itu, sistem mengeluarkan tugas baru. Sistem 777 dengan baik hati membacakannya untukku. Tugas kedua. Silakan bunuh makhluk mutasi. Dalam waktu 1 jam. Ini bukan tugas yang jelek. Bukankah ini sama saja dengan mengintimidasi anak yang jujur? 777 panik muter-muter kayak kipas angin rusak. Ia memasukkan kepalanya ke dalam gudangnya sendiri. Ia berencana untuk melihat alat apa yang bisa digunakan. Suara benturan pintu masih terus berlanjut. Tiba-tiba saja, saya mendapatkan inspirasi. Ia mengangkat tangan kecilnya dengan cepat. Ia berkata dengan suara manja. Aku punya ide bagus. Jika ayah mengisi daya ponsel, itu akan meledak.
Sekarang ada tikus di luar yang menabrak pintu rumah kita. Kalau begitu, bisakah kita menggunakan ponsel untuk memukul tikus? Aku menggunakan wajah yang paling polos. Ngomongnya tajam, nusuk hati sampai ke tulang. Mendengar kata itu, 777 langsung berhenti ngubek-ngubek nyari sesuatu. Pelawak itu ternyata dirinya sendiri. Anak di rumahnya benar-benar sangat pintar. Keluarga Lu juga tampak sangat terkejut. Mereka segera menemukan banyak ponsel tua dan charger-charger semacam itu. Jendela di lantai 1 sudah sepenuhnya tertutup. Satu keluarga berkumpul di lantai 2. Harus diakui, pemandangan di lantai 2 sangat bagus. Lu Shengyao melempar dengan tepat. Suara ledakan yang keras. Rasanya seperti merayakan tahun baru. Tikus mutasi terbang ke sana kemari karena diledakkan. Halaman rumah mewah besar penuh dengan kekacauan. Lu Shengyao sudah merasa tidak berdaya untuk melempar lagi. Namun, ia dengan terkejut menemukan. Dia sepertinya telah menguasai sedikit keterampilan. Dapat mengontrol untuk mengisi daya hingga 70. Lebih dari itu, akan meledak. Sementara halaman dipenuhi dengan mayat-mayat tikus yang tergeletak di sana-sini. Tugas saya juga telah selesai. 777 agak bingung, otak kayak lagi ngelek. Ini bukanlah bunuh diri yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Bukan. Begini saja dimanjakan? Selamat kepada pemilik yang telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan paket makanan ringan 11. Ruang diperluas 10. Mendengar hadiah itu membuatku sedikit mengeluarkan air liur. Padahal aku baru saja kenyang sedikit. Sekarang sudah lapar lagi. Paman sistem. Bolehkah saya membuka paket makanan ringan itu? Mataku yang besar berkilau. 777 tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Buka. Sebuah paket super besar jatuh dari langit. Mengejutkan semua orang. Ini adalah paket makanan ringan yang saya dapatkan. Diambil dari dalam ruang. Saya menjelaskan simbol merek dagang terdaftar. Semua orang akhirnya mengerti. Melihat saya mengulurkan tangan kecil saya untuk membuka paket. Yang terlihat oleh semua orang adalah sekumpulan makanan ringan. Keripik kentang, makanan pedas, permen lollipop, minuman menyenangkan. Sungguh seperti paket impian bagi anak-anak. Ayah konglomerat Lu Shengyao dan Ibu Ye 11 mengernyitkan sudut bibir mereka. Tapi berpikir ini sudah kiamat. Juga tidak banyak berkata. Keluarga ini pun tanpa sadar memulai mode malam. Keesokan harinya, semua orang terbangun karena panas. Saya bergeser dalam mimpi. Terus-menerus menggesekkan diri ke dinding yang dingin. Lu Zhaosui melihat termometer. Terpikir dalam. Suhu tinggi akan segera datang. Kemarin masih cuaca hangat 22 derajat. Hari ini tiba-tiba naik hingga 35 derajat. Sekarang juga tidak ada listrik. Kami takut akan mati terpanggang hidup-hidup. Lu Mingyu memegang sebuah buku sambil terus mengibas-ngibas. Keringat di dahinya mengucur deras. Bisakah kamu memegang steker AC? Ayo kita nyalakan AC. Ayah konglomerat Lu Shengyao menatapnya seperti melihat orang bodoh. Apa kamu lupa tentang bom ponsel kemarin? Menguji pengisian daya di dalam rumah. Jika ini tidak terisi dengan baik, ya sudah. Jika sampai meledak saat diisi, maka seluruh keluarga kita akan menderita. Hampir saja menjerumuskan ayah dan seluruh keluarga. Lu Mingyu menarik lehernya dan tidak berkata apa-apa. Saya berpikir sejenak. Masuk ke dalam ruang dan membawa air sumber yang menyegarkan untuk seluruh keluarga. Dan kemudian meminta sistem 777 untuk menukarkan beberapa benih buah dan sayur. Lagi pula, tidak bisa terus-menerus hanya makan roti. Saat aku tidak di sini, keluarga Lu juga tidak hanya diam. Mereka pergi membersihkan halaman. Cuacanya sangat panas. Seluruh halaman sudah dipenuhi tikus mati yang mulai membusuk. Begitu pintu dibuka, udara langsung menyengat mata. Semua orang sudah selesai dan itu sudah jam 2 siang. Suhu sudah mencapai 40 derajat. Panas membuat orang menjadi lesu. Bahkan roti pun tidak bisa dimakan terlalu banyak. Untungnya, stroberi dan anggur yang saya tanam di sore hari sudah matang. Keluarga baru terasa semangat. Sedikit lebih punya selera makan. Namun, seiring matahari perlahan terbenam, suhu justru tidak turun malah naik. Saya pergi, ini sudah 45 derajat. Lalu suhu tinggi ini akan mencapai berapa derajat? Jangan-jangan ini juga akan mencapai 60 derajat? Lu Mingin melihat termometer. Tanpa sadar ia terkejut dan berteriak. Lu Zhaosui sedang ingin menghibur adiknya. Namun, tubuhnya goyang. Ia jatuh langsung ke depan. Untungnya, ia ditangkap tepat waktu oleh Lu Mingin. Terlihat wajah Lu Zhaosui memerah. Suhu di dahinya sangat tinggi. Lu Shengyao memiliki ekspresi wajah yang berat. Diperkirakan dia terkena heat stroke. Pergi cari apakah di rumah masih ada air herbal. Saat semua orang dalam kepanikan, Lu Zhaosui tiba-tiba terbangun. Dia hendak mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun tiba-tiba merasakan dingin menjalar dari telapak kakinya. Menyusuri kakinya dan terus menjalar ke atas. Dalam suhu mendekati 50 derajat. Lu Zhaosui malah menggigil kedinginan. Saat Lu Zhaosui berbicara,
Bahkan asap dingin keluar dari mulutnya. Saat itu, Lu Shuwei mengerutkan kening. Apakah Xiao Sui akan membangkitkan kekuatan anehnya? Satu kalimat yang membangunkan orang yang sedang bermimpi. Semua orang hanya sibuk khawatir tentang Lu Xiao Sui. Sama sekali tidak ada yang memikirkan tentang kekuatan aneh. Kini diungkapkan oleh Lu Shuhuai. Harapan dan kebahagiaan seketika membanjiri Lu Xiao Sui. Lu Mingin buru-buru membantu Lu Xiao Sui mengenakan pakaian. Y11 pergi ke dalam ruangan untuk mengambil selimut tebal. Keluarga Lu mengelilingi Lu Xiao Sui di tengah-tengah. Saya dengan gugup meletakkan tangan di wajah kakak perempuan. Kakak Wan akan menghangatkanmu. Jadi tidak akan dingin lagi. Setengah jam berlalu. Lu Xiao Sui tiba-tiba membuka matanya. Embun es di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Telapak tangannya yang putih perlahan terbuka. Sebuah bola es yang bulat dan bening muncul di telapak tangannya. Ini adalah kemampuan elemen es. Seluruh keluarga terkejut dan senang. Malam berikutnya, Lu Xiao Sui terus berlatih kemampuannya. Bola es yang ia panggil menumpuk di dalam ruangan. Sebelumnya, minuman ringan dari paket snack diletakkan di dalam bola es. Setelah meminumnya, tidak perlu dikatakan betapa menyenangkannya. Aku juga mengambil beberapa semangka besar dari ruang. Keluarga berkumpul membentuk lingkaran. Di sekeliling mereka terdapat bola es milik Lu Xiao Sui. Semangka yang segar, manis, dan berair digigit. Mulutnya dipenuhi aroma yang lezat. Tidak ada biji semangka. Semangka ini pasti datang untuk membalas budi. Lu Mingin tampak sangat terharu. Suhu 50 derajat tidak begitu sulit untuk dilalui. Keesokan paginya, saya kembali masuk ke dalam ruang. Saya memanen sekelompok padi yang sebelumnya saya tanam. Lalu dia nyeret gunungan padi yang bahkan lebih tinggi dari gue, muncul di depan keluarga Lu. Seluruh keluarga terpana. Astaga, begitu banyak. Wan, kamu benar-benar adalah gadis berharga. Lu Mingyu hampir saja berlutut di depan saya. Dia benar-benar tidak menyangka adiknya begitu serba bisa. Bagaimanapun, saat usianya sepertiku, dia masih bermain dengan lumpur. Selanjutnya, seluruh keluarga mencari alat untuk memukul padi. Kemudian mereka menyebarkannya di balkon untuk dijemur. Semakin kering, semakin mudah untuk memisahkan butirannya. Suhu hari ini masih sekitar 40 hingga 50 derajat. Diperkirakan malam ini kami akan bisa makan nasi. Lu Mingin semakin senang memikirkannya. Efisiensi pukulan keras sangat tinggi. Namun setelah selesai dengan semuanya, semua orang tetap merasa sangat lelah. Jika tidak ada hoki es Lu Xiao Sui, pasti akan mati kepanasan. Wajahku yang kecil berkerut karena panas. Rambutku basah menempel di kulit kepala. Saat itu, sistem 777 mendapatkan ide yang bagus. Sungguh panik. Kalau tidak, bawa lebih banyak air dari sumber spiritual. Lagi pula, itu tidak akan habis-habisnya. Kalian bisa berendam agar merasa lebih nyaman. Bisa seperti ini? Aku yang lesu tiba-tiba merasa bersemangat. Tidak lama kemudian, aku muncul dengan ember-ember besar air sumber. Di mata kakak-kakakku. Seperti malaikat kecil yang turun dari surga. Semua orang ada di satu bak mandi. Berendam dalam air dingin. Aku bermain dengan bebek kecil dengan ceria. Mendengar Lu Mingin bersorak dari sebelah. Akhirnya bisa bernapas lagi. Saat malam tiba, padi berhasil dipisahkan dari gabah. Di rumah juga ada gas. Mengambil panci besar untuk mengukus nasi. Ditambah dengan brokoli dan sayuran hijau yang aku ambil dari ruanganku. Meskipun semuanya sayuran biasa, semua orang pasti akan menangis terharu. Saya terus memberi semangat pada diri sendiri. Sistem Unce berkata bahwa ketika kita naik ke level 5, kita bisa menukarkan anak ayam. Saya pasti akan membuat seluruh keluarga makan daging. Saat itu, sistem 777 udah hampir meledak frustrasi. Tugas 3. Menahan serangan gelombang beast yang bermutasi. Apa ini? Ini berarti akan ada serangan besar yang akan datang. Kolom senjata tidak dibuka untuk orang. Dan selalu memberikan tugas yang begitu sulit. Apakah ada yang sekejam ini? 777 yang marah menulis surat protes sepanjang 10.000 kata. Dikirim ke kotak surat Biro Manajemen Waktu dan Ruang. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Mereka bahkan menerima balasan dari pihak lain. Halo sistem 777. Kami sangat memahami ketidakadilan yang kamu alami. Namun kami percaya pada kamu dan tuanmu. Sistem 777. Sebagai lulusan unggul dari camp pelatihan sistem, Biro Manajemen Waktu dan Ruang sangat mempercayaimu. Percaya bahwa kamu pasti bisa membawa Luan mewujudkan balas dendam dengan sempurna. Sekali lagi melihat tanda tangan di akhir. 777, pupilku bergetar. Ternyata ini adalah surat yang dijawab langsung oleh kepala departemen. Ini benar-benar membuatku ketakutan. Meskipun 777 merasa kepala departemen sepertinya hanya mengucapkan omong kosong. Dan seolah-olah sedang melakukan CPU padanya. Baiklah, karena kepala departemen sudah mengatakan demikian.
Dia hanya bisa memilih untuk percaya. Tengah malam, keluarga Lu masih terlelap. Bulan yang cerah di langit entah kapan kembali digantikan oleh bulan darah. Cahaya bulan mewarnai seluruh dunia merah. Dengan suara jeritan tajam yang menggemparkan langit, aku terbangun dari mimpiku. Dengan bingung mengamati sekelilingku. Menyadari bahwa orang lain juga sudah terbangun. Y11 memelukku dan membawaku ke jendela. Terlihat di luar banyak orang berkerumun. Oh tidak, seharusnya itu adalah kepala mayat yang berkerumun. Seperti neraka di dunia. Tidak menyangka ini baru beberapa hari. Dunia sudah mengalami perubahan drastis. Lu Mingyu tidak bisa menahan diri untuk menarik lehernya sedikit. Jika ini adalah mimpi yang absurd, itu akan sangat baik. Terakhir kali saya melihat sebanyak ini. Atau ketika penggemar saya menjemput di bandara. Mereka sangat antusias. Saya dikelilingi dan sulit untuk bergerak. Lu Shuhuai meliriknya dengan tatapan dalam. Kamu turun sekarang. Kamu juga bisa merasakan antusiasme mereka. Tidak ada sisa tulang. Sudah. Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Lu Zhaosue mengerutkan alisnya. Sepertinya setiap kali bulan merah muncul, selalu ada kerusuhan zombie. Monster-monster ini sepertinya sedang mencari orang hidup. Lu Shengyao juga menganggukkan kepalanya. Begini saja. Cepat, kita berpencar sekarang juga. Periksa semua sudut rumah, jangan sampai ada semut pun lolos. Hindari agar zombie tidak masuk saat kita lengah. Keluarga segera beraksi terpisah. Gorden tebal ditarik, cahaya langsung nyorot masuk. Dalam sekejap ruangan menjadi gelap gulita. Kemudian semua orang mengatur cahaya ponsel ke mode paling gelap. Untungnya, sebelumnya Lu Shengyao sudah mengisi daya ponsel. Aku mengikuti Lu Zhaosue ke lantai 3. Memeriksa ruangan demi ruangan. Di koridor kosong. Hanya bisa mendengar langkah kaki mereka yang berdecit. Aku dengan gugup menggenggam tangan kakakku. Sampai kami memastikan tidak ada masalah. Keduanya sedikit menghela napas lega. Berencana untuk kembali dengan cara yang sama. Tunggu. Lu Zhaosue tiba-tiba menyadari sesuatu. Pupil matanya menyusut. Suatu dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak mengerti mengapa kakakku tiba-tiba berhenti. Baru saja ingin bertanya dengan pelan. Tiba-tiba kakakku sedikit menggelengkan kepalanya padaku. Lalu memutuskan satu-satunya sumber cahaya. Aku merasa diri saya diangkat. Bersembunyi di sebuah ruangan. Kemudian segera bersembunyi di belakang tirai. Sistem 777 juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Lu Zhaosue. Menatapku dengan bingung. Mengenai fakta bahwa ia tidak memiliki wajah. Jangan pedulikan detail ini. Mengatakannya juga agak memalukan. Otak ini sepertinya tidak sebaik otak gadis manusia. Pada saat ini, tubuh Lu Zhaosue tegang. Jantungnya hampir melompat keluar dari rongga dadanya. Dia juga baru saja menyadarinya. Seluruh lantai 3 hanya ada suara langkah mereka. Setidaknya ada suara napas. Namun di luar, zombie dan gelombang binatang buas sedang meledak. Bagaimana mungkin karena naik ke lantai 3, mereka tidak mendengar sedikit pun suara? Hanya ada satu kemungkinan. Lantai 3 bermasalah. Mereka telah terperangkap oleh sesuatu yang bersembunyi di lantai 3. Setelah menyadari hal ini, dia berpikir untuk segera turun. Namun, saat dia sampai di pintu tangga, masih ada ruangan. Jadi, tangga juga disembunyikan oleh benda itu. Jadi, dia hanya bisa membawa saya bersembunyi. Tempat ini sangat gelap. Dia mempertaruhkan bahwa benda itu juga tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, Lu Zhaosue sangat merasa bersalah. Bagaimana dia bisa membiarkan adiknya terjebak dalam bahaya seperti ini? Wan, aku mengerti. Kalian sekarang mungkin sedang menghadapi zombie tingkat tinggi. Sistem 777 teringat deskripsi tentang zombie tingkat tinggi. Zombie biasa tidak memiliki kesadaran diri. Melihat manusia, mereka akan secara naluriah mengejar, menyerang, dan menggigit. Sedangkan zombie tingkat tinggi tidak akan seperti itu. Mereka ahli dalam strategi. Dan memiliki kemampuan seperti hantu yang menakutkan. Sangat membenci dunia ini dan orang-orang yang hidup. Plak. Suara langkah kaki yang aneh muncul. Aku terkejut hingga tubuhku bergetar. Namun, aku menahan diri dan tidak mengeluarkan suara. Melihat itu, Lu Zhaosue menghela napas. Waktu mendesak, dia tidak sempat menjelaskan padaku. Jika aku mengeluarkan sedikit suara, maka keduanya akan segera terungkap. Plak. Suara langkah kaki masuk ke suatu ruangan. Setelah mencari-cari, akhirnya tatapan berhenti di satu tempat. Hehehe. Pasti mereka bersembunyi di balik tirai. Tempat itu memang sangat cocok untuk menyembunyikan orang. Monster sedikit tidak sabar. Tiba-tiba melompat maju. Tidak disangka justru meleset. Di platform di belakang tirai tidak ada apa-apa. Ia mengamuk sambil menggeram di tempat. Suara raungan itu membuat zombie yang berkeliaran di bawah lari keluar dari taman. Dan saat ini, Lu Zhaosue sedang berada di bawah pemanduanku. Dengan rasa ingin tahu mengamati sekeliling. Wan, inilah pohon roti ajaib yang kamu maksud. Lu Zhaosue melihat pohon yang berbuah roti untuk pertama kalinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan menyentuh pohon itu.
Pohon roti kecil telah disentuh oleh wanita cantik. Dengan malu, ia bergetar sedikit. Tindakan aneh pohon itu membuat Lu Xiaosui terkejut. Ada apa, Wan Wan? Apa yang ini tidak boleh disentuh? Aku menjelaskan untuk pohon roti kecil. Kakak, jangan takut. Pohon kecil itu pasti merasa malu. Karena kakak terlihat cantik. Pohon kecil ini melihat orang yang begitu cantik untuk pertama kalinya. Lu Xiaosui tidak bisa menahan tawa. Wah, luar biasa. Pohon ini benar-benar peduli penampilan. Waktu mundur 5 menit yang lalu. Lu Shengyao menjaga di lantai 1. Dalam sekejap, ia mengusir semua monster yang ingin masuk. Sistem 777 segera menerima suara tanda bahwa misi 3 telah selesai. Selain poin dan hadiah untuk memperluas ruang, ada kejutan tak terduga. Itu berarti saya bisa membawa satu orang masuk ke dalam ruang. Ini benar-benar seperti hujan di tengah kekeringan. Saya langsung menarik Lu Xiaosui tanpa ragu. Dan masuk ke dalam ruang. Jadi, Wan Wan, kamu benar-benar putri dari kesadaran dunia. Oh tidak. Kamu adalah putri dari direktur, kan? Sistem 777 hampir ingin berteriak. Wan Wan, kamu adalah, ya Tuhan. Inilah alasan mengapa benda itu tidak bisa menemukan orang. Namun, terus bersembunyi juga bukan solusi. Kecuali benda itu pergi sendiri. Tetapi zombie tingkat tinggi itu jelas telah terjebak dalam keadaan yang sangat paranoid. Tidak akan berhenti sebelum menemukan orang. Kekuatan es Lu Xiaosui masih pada level dasar. Dapat mengatasi zombie biasa. Namun, di hadapan zombie tingkat tinggi, itu tidak cukup. Sementara itu, 5 orang lainnya sudah kembali ke kamar menunggu. Namun, belum juga melihat sosok Lu Xiaosui dan aku. Kenapa kakak dan Wan Wan belum kembali? Tidak mungkin. Tutup mulut. Lu Mingyin dengan cepat menutup mulut Lu Mingyu yang sembrono. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Tapi jika memang ada zombie atau beast bermutasi, mengapa tidak ada suara yang terdengar sama sekali? Air mata Ye11 jatuh karena cemas. Wanita lembut ini yang selalu ramah menunjukkan ekspresi ganas untuk pertama kalinya. Menggenggam kaki bangku, seolah ingin berlari ke lantai 3 untuk melihat situasinya. Lu Shengyao langsung menahannya. Zhao Sui dan Wan Wan adalah pencetak kekuatan. Ini adalah masalah yang bahkan mereka berdua tidak bisa selesaikan. Kamu pergi juga sama saja dengan mengirimkan diri untuk mati. Zhao Sui dan Wan Wan adalah penyandang kekuatan super. Mereka berdua tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jika kamu pergi, itu hanya akan menjadi bunuh diri yang sia-sia. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia sedang berpikir untuk pergi sendirian ke lantai. Lu Mingyin langsung berdiri. Dia menggenggam erat-erat pel yang dia pegang. Meskipun tidak memiliki kekuatan super, apa salahnya? Kita adalah keluarga. Lu Mingyu juga berlari ke toilet untuk mencari pemukul toilet. Tidak terlalu berbahaya. Sangat menghina. Pria keluarga Lu tidak pernah mundur. Lu Shuhai juga menatap Lu Shengyao dengan tegas. Saat ini, hati keluarga saling mendekat. Keluarga Lu. Api. Ayo pergi. Lu Mingyu memberikan semangat pada dirinya sendiri. Sambil memegang pemukul toilet di depan dada. Dia berencana jika tiba-tiba muncul zombie. Dia akan segera menutup mulut zombie itu. Namun, situasinya lebih aneh daripada yang dia bayangkan. Ketika semua orang keluar dari pintu tangga, mereka menemukan diri mereka kembali di lantai 2. Wajah keluarga itu semua terlihat cemas. Apakah monster itu ingin menghentikan kami untuk naik? Lu Shuhuai berpikir sejenak. Ini adalah berita baik. Ini membuktikan bahwa Zhao Sui dan Wan Wan baik-baik saja. Saya rasa monster itu tidak mudah menangkap mereka. Jadi, monster itu berusaha keras menghentikan kami untuk membantu. Mendengar kata-kata itu, semangat semua orang langsung bangkit. Semakin monster itu melarang mereka untuk naik. Mereka semakin ingin naik. Lu Mingyu mengangkat pemukul toilet merah besar di tangannya. Saya, ayahmu, datang melihatmu. Jangan bersembunyi dan tidak keluar. Saya tahu kamu di rumah. Cepat keluar dan hormati ayahmu. Setelah mengucapkan beberapa kata pedas, semua orang mulai melakukan berbagai percobaan. Sayangnya, entah itu naik tangga terbalik, atau melompat dengan satu kaki, atau merangkak naik tangga. Tidak ada yang bisa masuk ke lantai 3. Situasinya sempat sedikit kacau. Akhirnya, semua orang kelelahan dan terengah-engah. Lu Mingyin marah sehingga giginya bergemeretak. Sangat membuat saya marah. Ingin sekali memukul kepala anjing benda itu. Dia menancapkan pel yang dipegangnya ke lantai. Begini saja simbol merek dagang terdaftar. Saya akan pergi duluan sendirian. Jika aku tidak kembali dalam 1 menit, itu berarti metode ini benar. 5 menit kemudian, mengantarkan keluarga satu persatu menghilang. Lu Mingyu menghela napas dalam-dalam. Dengan nekat melangkah ke tangga. Lalu ia terkejut menemukan dirinya benar-benar di lantai 3. Namun, kebahagiaan ini hanya bertahan selama 1 detik. Kakinya sedikit lemas karena ketakutan. Lalu yang lain, dia tidak mendengar suara lain selain napasnya sendiri.
Pada saat ini, penyedot toilet di tangannya adalah satu-satunya penopang mentalnya. Plak. Suara langkah lambat terdengar dari belakang. Seketika, Lu Mingyu terkejut dan merinding. Ini jelas bukan suara langkah anggota keluarga Lu manapun. Hanya bisa jadi itu adalah sesuatu yang menyusup dari luar. Tepat saat itu, bayangan licin kayak ikan seluncur lewat di sampingnya. Dengan sedikit cahaya dari celah tirai, Lu Mingyu melihat Lu Mingin mengangkat tongkat pelmok, menyerang seorang pria yang tingginya lebih dari 2 meter dengan ganas. Hampir saja memercikkan percikan api. Tetapi melihat sosok monster itu seperti sedang menggaruk-garuknya, Lu Mingyu merasa otaknya panas. Mengayunkan alat plunger toilet dan berlari ke depan. Dengan tepat dan pasti menutupi mulut monster itu. Aku berhasil melakukannya. Lu Mingyu sangat bersemangat. Namun monster itu seketika menjadi marah. Ia dengan marah menekan Lu Mingyu. Dengan kuat mencabut plunger toilet dari mulutnya. Kemudian mengarahkannya ke mulut Lu Mingyu. Sialan manusia itu. Berani-beraninya memperlakukannya seperti ini. Lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya dengan baik. Lu Mingyu menatap dengan terkejut. Aku akan menjadi kotor. Jangan, jangan. Nasibku sudah habis. Namun, detik berikutnya, cahaya dingin berkedip di udara. Tangan monster yang terangkat itu terjebak dalam es. Terjebak di udara dan tidak bisa bergerak. Kenapa kamu masih berlutut? Apakah kamu siap menangkap mata pisau tanpa senjata? Itu suara kakak perempuan, Lu Xiaosui. Lu Mingyu langsung merasa lega. Ia berdiri dengan susah payah. Aku segera pergi untuk membantunya berdiri. Kakak kedua sangat hebat. Kakak kedua juga sangat berani. Saya baru saja melihatnya. Sambil berbicara, aku mengeluarkan beberapa anggur besar. Kakak kedua dan kakak perempuanku makan buah. Aku baru saja memilihnya. Monster yang kakinya membeku sangat marah. Apa maksud dari orang-orang ini? Apakah mereka berpikir dia tidak ada? Ternyata mereka berbicara dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Mulut besar monster itu terbuka. Sebuah bau busuk menyengat datang. Lu Mingin berada paling dekat. Terkena asap hingga hampir muntah makan malam. Dia dengan cepat mengambil tongkat toilet. Sekali lagi dia menutup mulutnya. Lu Xiaosui menyapu pandangan ke sekeliling, kayak satelit nyari sinyal. Di mana orang tua dan kakak laki-laki saya? Tadi dia dan saya sedang memetik buah. Saya tiba-tiba bilang orang lain sudah ke lantai 3. Begitu keluar, melihat monster itu mau menyerang Lu Ming dengan tongkat toilet. Dia segera menggunakan kemampuannya. Namun saat itu, dengan perjuangan monster yang hebat, es itu retak dengan beberapa celah. Lu Xiaosui segera memperkuat pembekuan es. Saya berteriak kepada monster itu. Monster cepat mati. Mati. Paman sistem bilang. Kemampuan saya bisa membuat kata-kata menjadi nyata. Semangat, Wan Wan. Lu Mingyu tertegun. 777 kembali melontarkan pujian yang berlebihan padaku. Namun tidak ada yang benar-benar berguna. Monster itu masih berdiri di tempat dengan baik. Setidaknya terlihat tidak akan mati segera. Aku menggaruk kepala. Keheningan adalah ciri khas villa keluarga Lu malam ini. Saat ini di dalam koridor villa, kakak perempuan Lu Xiaosui berusaha sekuat tenaga untuk membekukan sementara zombie tingkat tinggi. Dia berbalik ingin meminta beberapa adik untuk berlari lebih dulu. Aku sudah tidak sabar melompat keluar dan berteriak. Monster cepat mati saja. Kakak kedua Lu Mingyu terkejut dan segera menghalangiku. Wan Wan, jangan membuat kekacauan. Apa kau lupa bahwa kemampuan spiritualmu hanya memiliki tingkat keberhasilan 10? Aku dengan bangga mengangkat kepalaku sedikit. Tapi Wan Wan bisa mengucapkan banyak kata. Pasti ada satu kalimat yang terwujud, kan? Lu Mingyu tertegun. Ternyata otakku ini bahkan lebih rendah dari adikku yang berusia 4 tahun. Dia pasti sampah, huhuhu. Memanfaatkan kesempatan saat Lu Mingyu tertegun, aku sudah berlari ke depan monster. Saat ini, es beku sudah mulai retak. Aku segera mengulurkan tangan gemukku dan menunjuk. Kamu berubah jadi semut kecil. Monster itu tidak berubah. Kamu tidak akan pernah bisa bergerak. Monster itu terus bergerak dengan kesulitan. Sampai aku mengucapkan kalimat keenam. Berubah menjadi kecoa kecil. Dalam sekejap, tubuh monster yang besar itu memancarkan cahaya sendiri. Seketika mengecil menjadi seekor kecoa kecil. Lu Xiaosui yang biasanya anggun tiba-tiba berteriak. Hampir melompat ke langit-langit. Namun, kakak kedua, Lu Mingin, melangkah maju dan menginjak kecoa kecil itu hingga pipi. Cukup untuk berkuasa di awal akhir zaman sebagai zombie tingkat tinggi. Begitu monster itu mati, segala pembatasan di sekeliling juga lenyap. Ibu Ye-11 dan ayah Lu Shengyao bergegas datang mendengar suara itu. Yang terlihat adalah Lu Xiaosui berteriak dan melompat-lompat di tanah. Wajah cantik Lu Xiaosui langsung memerah. Ahem, itu. Saya bilang saya takut kepada kecoa. Kalian percaya tidak? Malam yang aneh dan fantastis telah berlalu. Zombie dan beast dengan kekuatan aneh di luar telah berkurang sedikit. Keluarga memutuskan untuk keluar bersama mencari beberapa bahan. Ayah Lu Chengyao dan kakak Lu Shuhua masing-masing mengemudikan sebuah mobil.
Zombie di kompleks perumahan langsung melihat mobil. Mereka segera mendekat dengan gila-gilaan. Tanpa berkata-kata, keduanya menginjak gas hingga dalam dan langsung menabrak mereka. Dari awal yang mengernyit hingga akhirnya mati rasa. Lagi pula, mobilnya semua mobil yang bagus. Sangat kuat. Lagi pula di garasi masih ada puluhan mobil lagi. Namun saya di dalam mobil sedikit tak tahan. Wajah kecil saya langsung mual. Y11 cepat-cepat mencari sebuah kantong. Wan, apakah kamu merasa tidak enak? Jika ingin muntah, muntahkan saja di kantong itu. Tidak perlu. Saya mengernyitkan wajah kecil saya dan melambaikan tangan. Saya tinggal sebentar di ruang hukum saya. Begitu saya selesai berbicara, saya langsung menghilang. Y11 tercengang. Lalu dia menunjukkan senyum bahagia seorang ibu. Wah, Wan memang hebat. Tidak heran dia adalah yang paling pintar di keluarga kami. Di dalam ruang, Sistem 777 melihat saya yang terkulai lemas di atas rumput. Dalam keadaan panik, saya bergerak ke sana kemari. Lalu, dalam sekejap, dia melihat mata air merangkap perlahan-lahan menuju saya. Ngomong-ngomong, Wan, minumlah sedikit air mata air, mungkin akan lebih baik. Mata air itu juga mengeluarkan suara aliran air. Ingatkan saya tentang keberadaannya. Saya dengan susah payah menyendok sedikit air dengan tangan kecil saya dan meminumnya. Seketika saya merasa segar kembali. Wow, ini benar-benar berfungsi. Terima kasih ya, air kecil. Saya mulai bermain dengan mata air dengan gembira. 777 masih mantau situasi luar, kayak kucing ngintip ikan asin. Wan, pusat perbelanjaan sudah sampai. Kakakmu sudah memarkir mobilnya. Cepat keluar, ya. Saya mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada mata air. Kemudian, baru saja muncul. Saya menemukan diri saya diangkat oleh Lu Shuhai di tengkuk belakang saya yang penuh nasib. Sedang berlari tanpa henti. Terjadi apa? Aku memutar kepalaku sedikit ke belakang. Lihat ada belasan zombie mengikut di belakang. Ketakutan? Aku segera memutar kembali kepalaku. Di sampingku, Lu Zhaosue berlari sambil melempar bola es ke belakang. Para zombie itu semua terjatuh ke tanah. Lu Shengyao juga mengeluarkan petir. Satu keluarga beranggotakan 7 orang baru saja menerobos masuk ke dalam supermarket. Menutup pintu besi besar. Makanan di rak sudah disikat habis. Hanya tersisa beberapa kotak mie ayam jamur. Lu Mingyu dengan mata berkaca-kaca. Tidak menyangka sudah sampai di akhir dunia. Mie instan ini juga tidak menarik perhatian. Hanya bisa menerima dengan rasa sakit sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Begitu ia menoleh, ia langsung berhadapan dengan wajah yang membusuk dan terpilin. Zombie kakak, apakah kamu suka rasa ini? Itu semua biar kamu yang ambil. Dia berusaha memaksakan senyuman. Namun jawaban yang dia terima adalah sebuah jeritan. Lu sudah tidak bisa menahan lagi. Diikuti dengan ledakan suara tenor pria. Tolong. Jeritan itu menggema di seluruh langit supermarket. Dari balik 2 baris rak, saya mendengar. Segera saya berlari dengan kaki kecil saya. Kakak kedua. Jangan takut. Wan datang untuk menyelamatimu. Lalu saya jadi tidak bisa berkata-kata. Ekspresi cemas di wajah kecilnya memudar. Anggota keluarga Lu yang lain yang datang tergesa-gesa juga memiliki ekspresi yang sama. Terlihat Lu Mingyu merangkak lemah di tanah. Di belakangnya mengikuti zombie yang jelas-jelas sudah lama tidak makan. Yang kelaparan dan sama sekali tidak memiliki tenaga untuk menyerang. Sementara Lu Mingyu berteriak sambil menendang dengan kuat. Kepala zombie hampir terjatuh karena tendangannya. Kakak kandung Lu Mingyin mengeluarkan ponsel. Diam-diam mengaktifkan mode perekaman. Merekam momen puncak saat adik tersayang membunuh zombie untuk pertama kalinya. Jika suatu saat merasa tidak enak hati, akan mengeluarkannya untuk dilihat. Di ponselnya ada cukup banyak video seperti ini. Berkali-kali dia mengancam Lu Mingyu untuk membantunya. Menggunakan satu set alasan yang sama. Percaya atau tidak, jika mengupload barang-barang ini ke internet, biarkan adik penggemarmu melihat seperti apa gie-gie mereka. Dijamin akan membuatmu dibongkar sejarah kelammu siang ini. Keluar dari lingkaran malam ini. Pada saat itu, Lu Mingyu menyadari keluarganya yang tercinta sedang mengamati dengan dingin. Sebuah jiwa yang lemah dan tak berdaya tiba-tiba hancur menjadi beberapa bagian. Kalian semua tidak mencintaiku. Bahkan Wan, apakah kamu juga tidak mencintai kakak? Jika kita datang sedikit lebih lambat, zombie itu pasti sudah kamu tendang sampai mati. Lu Shua menunjuk pada zombie di belakang yang bahkan tidak bisa mengangkat cakarnya. Lu Mingyin hampir menangis saking tertawanya. Hahaha, kakak, jika kamu bisa bicara, bicaralah lebih banyak. Lu Mingyu perlahan-lahan menoleh. Dia melihat bahwa zombie itu memang semakin hancur penampilannya. Seketika wajahnya memerah. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bangkit dari tanah. Letakkan mie ayam jamur di tanganku. Menghela napas seperti orang kecil. Tidak disangka. Kakak, keberanianmu lebih kecil dari Wan. Selanjutnya, keluarga Lu menjelajahi seluruh 6 lantai pusat perbelanjaan.
Jangan bertanya. Bertanya hanya akan membuatmu bodoh. Karena pemadaman listrik dan suhu tinggi. Buah-buahan, sayuran, dan daging semuanya membusuk. Akhirnya, ruanganku hanya dipenuhi dengan beberapa camilan dan pakaian. Masih ada banyak ponsel dan komputer dan sejenisnya. 777 ngeliatin tumpukan barang kayak lihat gunung pindah rumah. Lihatnya aja bikin OCD langsung kambuh. Dia pun menggulung lengannya dan mulai merapikan. Dia bahkan menggigit bibir dan menghabiskan 50 poin untuk memperbesar gudang. Semua barang telah dipisahkan dan ditata dengan rapi. Enak sekali. Saat itu, sekeluarga datang ke depan toko peralatan listrik. Lu Shengchong tiba-tiba berhenti, kayak robot kehabisan baterai. Y11 melihatnya dengan bingung. Tidak perlu menimbun barang-barang ini, kan? Wan Wan sudah sangat kesulitan. Lu Shengyao menggelengkan kepala. Sebelumnya, anak-anak bilang ingin menyalakan AC. Saya akan menggunakan ini untuk berlatih. Mencoba mengisi daya peralatan listrik. Begitu mendengar ini, Lu Mingin sangat terharu. Dia berlari dan memeluk ayahnya. Ayah, aku tahu kamu yang paling sayang padaku. Kemudian Lu Shengyao melihat keluarganya mundur beberapa meter dengan cepat. Dengan ekspresi yang rumit. Kenapa kalian bersembunyi sejauh itu? Y11 tersenyum sedikit minta maaf padaku. Jika terjadi ledakan, itu tidak baik. Aku takut membuat Wan Wan terkejut. Lu Shengyao hampir tertawa marah. Bukankah kita sudah sepakat untuk menjadi satu keluarga? Bahkan jika berbahaya, kita harus berdiri bersama, kan? Lu Shuhui yang mengucapkan kalimat ini. Aku mengangkat tangan kecilku sebagai pengeras suara. Ayah, tenanglah. Jika terjadi ledakan, aku akan menarikmu ke dalam ruanganku. Baiklah, baiklah. Sungguh, sangat berbakti kepada keluarga. Selanjutnya, ayah tua Lu Shengyao mencoba-coba di tepi ledakan. Untungnya, pada saat-saat penting, reaksi 777 sangat membantu. Setiap kali, dia tepat waktu menarik Lu Shengyao ke dalam ruangannya. Akhirnya, setelah meledakkan beberapa toko elektronik, Lu Shengyao menguasai cara pengisian daya setiap perangkat elektronik. Baiklah, mari kita pulang. Kita tidak datang sia-sia kali ini. Lu Shengyao mengusap debu di wajahnya. Mengeluarkan kunci mobil dan melangkah keluar. Aku pusing karena perjalanan. Mobil kami. Jadi kembali ke ruanganku untuk memetik buah. Dengan begitu, saat kita pulang nanti, semua orang bisa menikmati anggur segar. Dalam waktu singkat, 2 mobil masuk ke kompleks perumahan. Lu Shengyao melihat Lu Shuhui di depan tiba-tiba berhenti. Dia juga segera menginjak rem. Tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, Lu Shuhua mengerutkan dahi. Melihat orang yang menghalangi di depan mobil. Lu Mingin dan Lu Mingyu juga terkejut hingga pupil mereka membesar. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Di depan ada beberapa orang berpakaian compang-camping. Seorang pria yang memimpin langsung mendekati dan menepuk kap mobil. Cepat biarkan kami naik mobil. Di belakangnya, seorang wanita yang menggendong anak juga mendekat dan mengetuk jendela mobil. Kenapa belum membuka pintu? Apa kamu tidak lihat saya membawa anak? Melihat tidak ada reaksi dari orang di dalam mobil. Wajah wanita itu berubah. Dia dengan marah menatap pria itu. Inilah yang kamu sebut saudara baik. Dan bahkan berpura-pura tidak mengenal kami. Saat itu, mobil Lu Shengyao melintas dari belakang. Begitu pria itu melihat Y11 di kursi penumpang depan. Sejumlah kebahagiaan melintas di wajahnya. Kakak, cepat biarkan kami naik mobil. Otak Y11 sedang bingung. Bagaimana adikku yang tidak berguna ini bisa datang ke sini? Suara gaduh terdengar keluar. Zombie-zombie yang berkeliaran berteriak dan menyerang. Keluarga Ye Ziwan langsung ketakutan dan menangis histeris. Tidak ada pilihan. Mereka hanya bisa membiarkan mereka naik mobil terlebih dahulu. Hal pertama yang dilakukan keluarga Ye Ziwan ketika tiba di rumah Lu adalah berpesta pora dengan makanan dan minuman. Menurut mereka, mereka sudah kelaparan selama 2 hari. Y11 melihat adiknya ini dan merasa sedikit iba. Sebelumnya, karena dia sering berjudi, dia selalu meminta uang padanya. Akibatnya, dia dipaksa oleh Lu Shengyao untuk pergi ke Afrika dan bekerja mengangkat batu selama 5 tahun. Sejak saat itu, dia tidak berani muncul di rumah Lu lagi. Tapi sekarang dalam situasi seperti ini, dia juga tidak bisa hanya diam melihat mereka digigit zombie. Saat itu, saya kebetulan keluar dari ruang. Belum sempat saya memanggil papa mama. Saya sudah mendengar beberapa teriakan nyaring. Ada hantu. Tolong, zombie datang. Saya segera menutup telinga kecil saya. Melihat beberapa orang asing yang bersemangat dan menunjuk-nunjuk sambil berteriak di depan saya. Agak mahal. Apa saya kembali ke rumah yang salah? 777 buru-buru narik gue, kayak narik kabel nyolok listrik. Sayang, kamu tidak salah jalan. Lihat orang-orang di belakang mereka. Saat itu, Lu Xiaosui datang dan menarik saya. Sambil ingin bilang untuk membiarkan saya makan. Kata-kata itu belum sempat keluar, sudah ditelan olehnya. Makanan di meja makan sudah habis dilahap. Dia tidak punya pilihan selain memperkenalkan kembali. Obat mata Wan Wan.
Ini adalah Paman dan Bibi. Halo Paman. Halo, Bibi. Saya dengan patuh menyapa mereka berdua. Zhao Xiaojia merasa kesal di dalam hati. Gadis sial ini baru saja muncul. Menggertak dia setengah mati. Bahkan tidak mengucapkan satu kata permintaan maaf. Di bawah meja, Ye Ziwan diam-diam mencubitnya. Apa wanita bodoh ini sudah lupa? Saat ini, mereka masih harus bergantung pada keluarga gadis sial ini untuk hidup. Hai Wan Wan. Apa ini kemampuan anehmu? Kalau tidak, bagaimana bisa muncul begitu saja? Ye Ziwan menunjukkan ekspresi yang ramah. Matanya berputar cepat. Tidak nyangka mereka juga punya kemampuan aneh. Tidak heran mereka bisa hidup dengan baik di akhir zaman. Saya baru saja ingin menjawab, tapi kemudian dihentikan. Nak, lihat orang-orang ini punya wajah jahat. Mereka semua tidak terlihat seperti orang baik. Jangan sebut kemampuan berbicaramu dulu. Katakan saja, kemampuan anehku adalah menghilang. Aku selalu bersembunyi di rumah. Takut zombie datang mencariku ketika orang tuaku tidak ada. 777 sampai kaget, auto freeze di tempat. Saya tidak tahu. Aku belum memikirkan cara untuk meminjam kembali. Wan Wan, bagaimana otak kecilmu bisa berpikir begitu cepat? Keluarga Lu menghela napas. Ye Ziwan juga tidak curiga. Lagi pula, dia mendengar saya mengatakannya. Tidak ada yang mengajarkanku untuk berbohong. Tapi dia masih cukup kecewa. Kemampuan aneh ini terlalu tidak berguna, ya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun. Malam hari. Sementara itu, keluarga Lu masih tidur di satu kamar seperti sebelumnya. Tidur di satu kamar. Keluarga Ye memilih kamar masing-masing. Bahkan sudah mandi untuk pertama kalinya sejak kiamat. Namun, hari baik yang dianggap Ye Ziwan belum datang. Kesulitan justru datang lebih dulu. Di tengah malam, suara petir menggelegar di langit. Suara meledak mengguntur di seluruh bumi. Langit seolah-olah dipotong beberapa kali dengan kapak. Terbelah menjadi beberapa bagian. Malam ini, langit malam kembali memancarkan cahaya merah yang aneh. Saya terkejut dan bersembunyi dalam pelukan ibu, Y11. Seluruh tubuhku bergetar. Lu Shaosui juga di samping Men. Namun, kakak kedua yang berkuasa, Lu Mingyin, sangat gelisah. Sejak dunia dimulai, hampir setiap hari muncul situasi yang berbeda. Dan setiap kali, selalu ada hal seperti ini terjadi di tengah malam. Jika terus begini, mental saya akan melemah. Kata-kata Lu Mingyin terhenti di tengah jalan. Tiba-tiba terhenti. Sebuah kilat melintasi langit. Menerangi ekspresi ketakutan di wajah Lu Mingyin. Entah sejak kapan. Di dalam rumah hanya tersisa Lu Mingyin seorang diri. Malam merah yang aneh. Keluarga kembali menghilang. Perasaan yang familiar membuat Lu Mingyin kaku seluruh tubuhnya. Jangan bilang, ini juga zombie tingkat tinggi. Wan Wan, kamu di mana? Kakak kedua, aku mau BBQ. Akhirnya Lu Mingyin tenang. Dia juga pergi ke toilet dan mengambil sebuah toilet pelungar. Alat ini benar-benar adalah. Daya serangnya tidak besar. Sangat menghina. Harus diakui bahwa pasangan kembar ini, meski satu penakut dan satu galak. Pada beberapa kesempatan, jalur pikirannya tetap sangat mirip. Sementara itu, sosok kecilku juga muncul di lorong. Untungnya, masih ada sistem yang menemaniku. Jadi, aku tidak terlalu takut. Paman sistem. Apakah aku berhadapan dengan zombie tingkat tinggi lagi? 777 juga memiliki harga. Tepat saat itu, sebuah tawa yang hampa dan serak memecahkan kesunyian di rumah. Hehehe. Xiao Bao paling suka bermain petak umpet. Aku beri kamu 10 menit untuk bersembunyi. Hehehe. Siapa yang ditemukan oleh Xiao Bao harus menjadi makanan malam, ya. Sekarang 77 sudah pasti. Itu adalah zombie tingkat tinggi. Dan bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia bisa berbicara. Hei, sayang, kamu mau kemana? Aku sudah melangkah dengan kaki kecil. Menjawab dengan sewajarnya. Bukankah kita bilang akan bermain petak umpet? Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bersembunyi. 777 tersedak. Tidak tahu harus memuji anak sendiri berani atau tidak PK. Dia sebenarnya ingin menyarankan aku langsung bersembunyi di ruang. Tapi melihatku sepertinya sangat ingin bermain. Tiba-tiba dia memberikan saran. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bersembunyi di taman saja? Biasanya kita bersembunyi di dalam rumah dan mencarinya di dalam rumah. Kalau begitu, bersembunyi di taman bukankah itu pemikiran yang terbalik? Paman sistem, kamu memang pintar. Mataku bersinar. Tanpa mikir lama, langsung lari ke bawah. Kebetulan juga, ya. Aku baru saja jongkok tidak sampai beberapa menit. Lalu bertemu dengan Putri Ye Xiwan, saudari Ye Chun dan Ye Xia. Keduanya tremor seluruh tubuh. Baru saja ingin menghela napas di semak bunga. Tiba-tiba melihat bayangan kecil hitam muncul. Ye Xia langsung berteriak. Dihantam oleh Ye Chun dengan keras. Kamu gila? Apakah kamu ingin ditangkap dan membunuh kami? Ketika mereka melihat jelas bahwa itu aku, mereka semakin marah. Kamu ada masalah? Bersembunyi di sini menakut-nakuti orang. Kenapa kamu tidak pergi mati saja?
Pergi, pergi. Ini adalah tempat yang kami temukan terlebih dahulu. Pergilah bersembunyi di tempat lain. Meskipun dimarahi, aku tidak marah. Lagi pula, aku yang menakut-nakuti mereka. 777 beneran ngamuk nih. Apa sikap ini? Mulut ini harus dibungkam. Patahkan saja dan beritahu anjing. Tidak, saya harus mengurus mereka. Saya sibuk merapikan bulu 777. Di mata saudara perempuan Ye. Dia terlihat polos dan mudah dibuli. Ye Chun muncul dengan niat jahat. Dia membisikkan beberapa kata kepada adiknya. Kemudian dia menoleh ke arah saya. Nah, jika kamu ingin bersembunyi di sini juga tidak apa-apa. Saya yang tidak tahu apa-apa mengangguk. 10 menit berlalu. Hehehe. Saya datang untuk mencari makanan enak. Suara anak-anak yang aneh terdengar lagi. Pintu belakang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Suara langkah kaki yang jelas terdengar. Ditambah dengan bau busuk. Saudara perempuan Yesia bergetar sekaligus. Mereka hampir ketakutan sampai mengompol. Gue sendiri cuma bisa melongo, ngeliatin 777 kayak lihat alien baru mendarat. Paman sistem. Mengapa kamu datang mencari kami terlebih dahulu? Bukankah itu disebut pemikiran terbalik? 777 menutupi wajahnya dan menangis. Maaf, sayang. Pada saat ini, dia hanya bisa mengakui bahwa dunia nyata jelas. Dia benar-benar seorang raja non-mainstream, dengan suara langkah yang semakin mendekat. Saya tiba-tiba membuka suara dan bertanya. Paman sistem. Zombie tingkat tinggi ini tidak mengatakan berapa lama waktu permainan. 777 terdiam. Iya. Jika tidak ada waktu permainan yang disebutkan, maka meskipun villa itu besar, dia akan mencarinya perlahan. Semua orang akan ditangkap adalah hal yang sudah dipastikan. Sial. Zombie yang penuh tipu daya. Mendengar suara tawa menakutkan yang dekat, Ye Chun diam-diam mengulurkan tangan yang penuh dosanya. Dia dan Yesia bertukar pandang. Lalu dia mendorongku keluar. Ayo lari. Ye Chun berkata pelan kepada adiknya. Dia mengangkat kaki dan siap berlari. Namun, dia ditusuk tajam oleh klau yang tajam di perutnya. Dia dengan tidak percaya mengangkat pandangannya. Menghadapi wajah yang sangat membusuk. Namun aku sudah menghilang tanpa jejak. Bahkan adiknya, Yesia juga menghilang. Dia tidak sempat memikirkan mengapa ini terjadi. Hanya merasakan rasa sakit yang tajam datang. Dan pada saat itu, Yesia menatapku dengan wajah ketakutan. Terlihat agak putus asa. Ini di mana? Bagaimana kamu membawaku ke sini? Aku membuat suara mendengus. Mengembangkan pipiku. Aku sudah tahu kalian ingin mencelakaiku. 777 memberiku tepuk tangan yang gila. Nak kecil benar-benar sudah besar. Kemampuan bertindak sangat kuat. Di mana adikku? Apakah kamu meninggalkan kakakku sendirian di sana? Dia akan mati. Yesia melihat sekeliling tetapi tidak melihat bayangan Ye Chun. Menatapku dengan marah. Di matanya. Meskipun aku memiliki kemampuan khusus, aku hanyalah seorang anak berusia 4 tahun. Pasti tidak bisa mengalahkannya. Maka dia melompat ke arahku. Dengan semangat seolah-olah ingin merobekku. Siapa sangka, sebuah cabang pohon dengan keras memukul Yesia. Seketika dia terlempar jauh. Tidak perlu ditanya, pasti itu adalah batang pohon roti kecil. Ahaha, kau jahanam kecil, pergi mati saja. Apa hakmu sebagai seorang gadis untuk dicintai begitu banyak orang? Pergi mati, pergi mati. Mata Yesia sudah merah. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang memukulnya. Dia memang sangat cemburu padaku. Sama-sama anak perempuan kecil di rumah. Apa haknya keluarga lu untuk memanjakanku? Sementara dia, Yesia harus dipukul dan dimarahi. Orang tua hanya menyukai makhluk kecil Yedong itu. Tapi sebelum dia bisa menghampiriku, dia sudah menghilang di tempat. Dia dikirim kembali ke taman. Apa yang menunggunya hanyalah jalan buntu. Aku membuat ekspresi lucu. Pasti berasal dari Dun Huang. Banyak sekali muralnya. 777 sudah mati rasa. Jembatan, saudaraku. Sejak kapan anak kecil ini bisa mengutuk? Aku dengan malu menutupi wajahku. Belajar dari kakak kedua. Keren atau tidak? 777 untuk sementara tidak tahu harus berkata apa. Jika tidak ada akhir dunia, dia pasti tidak akan mengizinkan saya belajar kata-kata makian ini. Tapi sekarang, saya harus menjadi kuat. Jadi, belajar sedikit dengan Tuan Lumingin. Seharusnya tidak ada masalah, kan? 777 bertahun-tahun kemudian mengingat dirinya hari ini. Hingga ingin menukar tangan. Menampar diri 100 kali. Dia benar-benar pantas mati. Bagaimanapun, saudari Yesia dan Ye Chun membahayakan orang lain dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Bisa dibilang mereka dibalas. Diperkirakan mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi hingga mati. Paman sistem. Permainan ini sama sekali tidak adil. Aku akan menemukan orang tuaku. Saya dengan marah menggenggam tangan kecil saya. Saya juga sudah siap untuk bermain game dengan baik. Namun, lawan berkelakuan curang. Orang seperti ini adalah penipu. Minum air dingin. Hahaha.
Saya menggenggam kedua tangan di udara dan melambai-lambai dengan gila. 777 sudah membuatku sangat terpesona. Tugas besar 4. Memenangkan permainan petak umpet. Wah, hebat sekali. Sistem hidup ini memang sangat oportunis. 777 cuma bisa pasrah, napas aja udah capek. Dia membujukku hingga mengulang 10 kali. Dalam permainan ini, aku tidak akan bertemu dengan zombie. Untuk berjaga-jaga, dia juga menghabiskan 20 poin untuk mengaktifkan radar. Dalam setengah jam, semua posisi orang bisa terlihat. Sayangnya, sistem utama terlalu pelit. Kemampuan ini hanya bisa ditukar sekali dalam 24 jam. Jika tidak perlu terburu-buru seperti ini. Melalui pemantauan, 777 melihat zombie berkeliaran di lantai 2. Dan di ujung lantai 2, ruangan itu menyimpan Lumingin. 5 menit kemudian, aku muncul di depan lemari dalam ruangan lantai 2. Sungguh ingin membuka pintu lemari. Namun aku menarik tanganku kembali. Aku menggantinya dengan memanggil pelan. Kakak kedua. Aku ingat kakak kedua dan ketiga suka menggunakan pemukul toilet sebagai senjata. Jika mereka mengira aku zombie, satu pukulan bisa membuatku terbang. Lumingin dengan hati-hati membuka sedikit celah pintu. Dia merasa lega setelah memastikan itu adalah saya. Lalu detik berikutnya, pandangannya menjadi kabur. Berganti ke sebuah pemandangan yang cerah. Malam 5. Ini adalah ruangmu. Lumingin dengan penasaran mengamati sekeliling. Iya, benar. Tadi, zombie di luar sudah mencari-cari kamu. Jadi saya membawa kakak kedua ke dalam ruang ini. Menunggu zombie di luar naik ke lantai 3. Saya menarik Lumingin ke ruang bawah tanah. Mencari Lumingyu yang bersembunyi dan menggigil di dalam sebuah bak. Haha, lihat betapa kamu mengangkat bokongmu. Lumingin tidak bisa menahan tawa. Kemudian kami mulai menemukan orang lain satu persatu. Sedangkan untuk Ye Xiuan dan yang lainnya, keluarga Lu secara taciturn memilih untuk tidak membahasnya. Hidup dan mati ditentukan, kekayaan ada di tangan Tuhan. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi, jangan khawatirkan orang lain. Setelah keluarga berkumpul, kami berdiskusi. Lu Shuai mengulurkan jari-jarinya yang panjang untuk mengusap dagu. Suara berat berkata, karena permainan ini tidak adil. Mari kita selesaikan dengan kekerasan langsung. Tidak ada yang keberatan dengan pernyataan Lu Shuai. Karena mereka juga berpikir begitu. Kalau begitu, kita lakukan sedikit kekerasan. Lu Mingyin mengangkat tongkat pel yang ada di tangannya. Lu Mingyu memiliki plunger di kedua tangannya. Berubah menjadi nenek dengan 2 pistol. Tidak benar. Seharusnya adalah tampan dengan 2 plunger toilet. Tinggal serang saja. 777 bahkan tidak bisa berhenti tertawa. Wan, sepertinya keluargamu dari kecil hingga dewasa memiliki satu pemikiran. Jika bisa bertindak, pasti tidak akan banyak bicara. Saat ini di ruang tamu yang gelap, sebuah sosok aneh sedang berjalan santai. Daging segar tadi benar-benar lezat. Namun, itu belum cukup. Ia belum kenyang. Bayangan hantu menjulurkan lidah hitamnya dan menjilati sudut bibir. Bola mata abu-abu putih mencari mangsa baru dengan penuh dendam. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis kecil yang meringkuk di sudut. Tanpa banyak ragu, ia berlari ke arah gadis kecil itu dengan mulut terbuka lebar. Lezat. Ia datang dengan suara ledakan. Anak laki-laki zombie disingkirkan dengan kekuatan besar. Terlempar ke dalam rumah di samping. Tanpa menunggu reaksinya, Es langsung mengunci tangan dan kakinya. Segera diikuti oleh petir besar yang menghantamnya. 3 menit kemudian, Lu Mingyin memegang sapu, membersihkan dan membuang abu salah satu zombie. Sangat menjengkelkan. Harus menyapu lagi. Detik sebelumnya hidup ceria. Detik berikutnya meninggal dengan kecepatan cahaya. Keluarga Lu mengerti cara menyelesaikan dengan kekerasan. Misi 4 selesai. Selamat, host mendapatkan 100 poin. Sumber air diperbesar 10. Ruang sudah level 4. Tinggal 1 level lagi bisa menukarkan anak ayam untuk makan daging. 777 bahkan lebih bersemangat daripada hostnya sendiri. Namun, detik berikutnya, dia menemukan sesuatu yang menarik di toko sistem yang baru dibuka. Malam. Aku maunya yang ini. 777 ternyata mulai manja dengan suara yang lembut. Aku menepuk dadaku yang kecil. Beli. Paman sistemku. Aku datang. Mengingat drama yang pernah ditonton sebelumnya. Aku menyeringai dengan sedikit senyuman. Paman sistem yang sialan. Kamu ingin membeli apa, beli saja sendiri. Paman sistemku memang pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Beberapa orang di keluarga Lu melihat anak kecil mereka tersenyum miring. Senyuman yang menggoda muncul di wajah muda itu. Lu Mingyu membesarkan matanya. Ibu, apa yang terjadi pada Wan? Apakah dia dirasuki sesuatu yang jahat? Aku berhasil menenangkan sistem yang tersentuh dan menangis terseduh-seduh. Begitu menoleh, aku melihat orang-orang yang terkejut. Seketika, aku bingung dan menggaruk kepalaku yang kecil. Lu Mingyin tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Itu Wan.
Ekspresi yang baru saja kamu tunjukkan, kamu belajar dari siapa? Aku dengan malu-malu menjulurkan lidahku sedikit. Itu adalah cowok tampan di televisi itu. Sambil berkata, saya mengambil boneka beruang kecil di samping tempat tidur. Bersandar di dinding. Melakukan yang sangat standar. Memberi ciuman. Melihat itu, semua orang semakin tidak bisa berkata-kata. Lu Shengyao melirik Ye-11. Cak-cak. Anak kecil. Sebaiknya jangan biarkan dia menonton drama dewasa. Dan juga, jangan biarkan dia menonton apa itu Peppa Pig. Beberapa hari yang lalu, Wan Wan selalu meniru suara babi. Mendengarnya, saya bahkan jadi ingin makan daging babi. Begitu Lu Mingyu memikirkan daging. Mulutnya secara otomatis mulai mengeluarkan air liur. Saat itu suara ketukan keras terdengar. Kakak dan kakak ipar, cepat buka pintunya. Di luar pintu adalah suara panik Ye Ziyuan. Lu Shuhuai yang paling dekat dengan pintu terdiam sejenak. Namun dia tetap membuka pintu. 3 orang Ye Ziyuan masuk dengan penuh keringat. Zombie. Apakah zombie itu sudah pergi? Ye Ziyuan terkulai di tanah. Menghela napas dengan berat. Zhao Xiaojia melirik ke seluruh ruangan. Tidak melihat sosok kedua putrinya. Lalu ia bertanya. Lalu, bagaimana dengan Ye Chun dan Ye Xia? Mendengar itu, keluarga Lu semua menggelengkan kepala. Mereka tidak melihat sosok kedua saudara perempuan itu dari awal permainan hingga akhir. Sama sekali tidak pernah melihat sosok dua saudara perempuan ini. Namun, tidak ada yang menduga. Zhao Xiaojia menurunkan Ye Dong dari pelukannya. Lalu dia langsung menerkamku yang ada di atas ranjang. Wajahnya tampak agak menakutkan. Aku melihatmu bersembunyi bersama mereka di taman. Kamu di sini. Lalu mereka? Saat Zhao Xiaojia bersembunyi di lantai atas. Ia melihat dua saudara perempuan itu berbicara denganku melalui jendela. Namun, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Karena pikirannya sama dengan kedua putrinya. Aku masih kecil. Jika bertemu zombie, bisa dijadikan pijakan. Jadi, dia hanya memeluk Ye Dong dan bersembunyi. Tapi dia tidak menyangka sekarang hanya aku yang kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri kamu satu berumur 16 tahun, satu lagi 12 tahun. Mau pergi kemana? Apa kita bisa menghentikan mereka? Kamu melakukan apa? Saya teringat saat Ye Chun mendorong dirinya sendiri itu. Moodku kembali buruk. Aku membuka mulutku dan mulai mengoceh. Aku bersembunyi bersama dua kakakku. Zombie datang ke taman untuk mencari kita. Kakak Ye Chun mendorongku keluar. Ingin melarikan diri bersama kakak Ye Xia. Mendengar ini, keluarga Lu terdiam. Wajah mereka muncul kemarahan yang sulit ditahan. Ye Ziyuan tertawa canggung 2 kali. Ini, mungkin ada salah paham. Dalam hati, aku mengutuk kedua putriku. Meskipun harus dijadikan kambing hitam. Kenapa tidak lebih bersih dan cepat? Lalu, aku menarik kakak Ye Xia untuk masuk ke ruang bersama. Aku menunjukkan senyum manisanku. Secara langsung membuat 777 silau. Ayo, anaknya ternyata memiliki sedikit sifat jahat dan manja. Sangat menggairahkan. Nasib Ye Chun sudah jelas. Senyuman saya menyakiti mata Zhao Xiaojia dan Ye Ziyuan. Zhao Xiaojia sangat marah hingga ingin merobek wajah saya. Ahaha, kamu orang brengsek kecil. Kamu telah membunuh Ye Chun. Lu Mingyin benar-benar dibuat marah oleh wajah besar Zhao Xiaojia. Sandal sudah siap untuk digunakan. Siapa sangka kali ini gerakan Ye-11 lebih cepat darinya. Langsung menyerang wajah Zhao Xiaojia dengan satu tamparan. Putrimu ingin membunuh Wan Wan saya. Kamu masih berani menuduh tanpa bukti. Ye Ziyuan melihat istrinya dipukuli. Baru saja ingin maju. Namun, di pintu, Lu Shuhuai menendangnya di lutut. Jatuh berlutut dengan keras di tanah. Di samping, Lu Mingyu tidak bisa ikut campur. Hanya bisa melancarkan serangan kata-kata. Wan Wan di rumahku begitu baik hati. Bahkan jika Ye Chun menyakitinya. Dia juga membawa Ye Xia ke dalam ruang. Kamu lihat. Aduh, sebaik apa sih orang ini bisa begitu? Gadis kecil yang baik sampai membuat orang merasa sakit hati. Oh iya, Wan Wan. Lalu bagaimana dengan Ye Xia? Aku mengangkat kepalaku dengan bangga. Suara itu jelas terdengar di telinga semua orang. Dia memanggilku sebagai gadis murahan. Dia bahkan bilang aku seharusnya mati. Aku pun melemparkannya keluar dari ruang ini. Lu Mingyu menarik napas dalam-dalam. Langsung menyebutnya, bagus sekali. Bagaimana dia bisa berbicara tentang ini? Jangan-jangan, Wan Wan, membuang sampah berbahaya